Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Adi Maki Makmun, NPM 718411877. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman UAS hukum jaminan untuk memenuhi UAS hukum jaminan dari Bapak. Yang pertama di sini ada pengertian hukum jaminan. Pengertian jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari security of law, legal sterling dan atau legal restraint. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan sendiri terdapat pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas ataupun kredit. Jaminan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yang yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya pada kreditur. Bila debitur one prestasi, maka kreditur dapat menyita atau melarang seluruh harta debitur. Jaminan umum dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan khusus. Jaminan khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Sifat aksesorir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum berikut ini. Timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Jadi perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Jika perjanjian pokok beralih karena caise atau subrogate, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. 2. Gadai yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata. Suatu hak yang diperbolehkan kreditur si berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau si berutang atau oleh orang lain atas nama dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh atau kecuali surat-surat tertunjuk atau surat-surat di bawah diletakkan dengan pemberian perihal pergadaian kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberian izin, pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang tersebut dapat meminta suatu bukti tertulis. Sifat gadai. Sifat kebendaan pada umumnya dibagi menjadi 4, yaitu hak absolut, hak menggugat, droit de suite, yaitu karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun, dan droit de perfection, yaitu memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya. Ketiga, jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai bangunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengertian fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pelunasan penguasaan pemilik benda. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang terakhir, 4.
Maksud saya yang keempat, hipotik. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya hak pelunasan suatu peningkatan. Adapun unsur-unsur hipotik sendiri harus ada benda yang dijaminkan bendanya tak bergerak dilakukan oleh orang yang berhak memindahkan tangan benda jaminan. Adanya suatu uang tertentu dalam perjanjian pokok dan ditetapkan dalam suatu akta autentik. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki hanya sebagai jaminan hutang saja. Yang terakhir, hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan berhutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Dari definisi tersebut di atas dapat dirincikan beberapa unsur pokok. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UU PA. Hak tanggungan dapat dibebankan pada tanahnya saja atau benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut. Hutang yang dijaminkan adalah hutang tertentu kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya. Dari sekian penjelasan saya dari rangkuman tersebut, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.